Penipuan berkedok investasi marak di mana-mana. Banyak rupanya, sudah banyak korbannya. Karena itu, ada beberapa hal yang harus Anda waspadai sebelum melakukan investasi. Hal yang penting adalah ketika ada janji surga, maksudnya apa? Untungnya luar biasa, sampai nggak masuk akal gitu loh. Sampai Anda berpikir, kok ini perusahaan atau orang baik sekali ya? Mau banget bagi-bagi untung yang gede banget, cepet banget kembali uangnya, dan nah ini, nggak ada resikonya. Hati-hati, naikin antena waspada Anda. Siapapun yang ngomong, mau dia orang terkenal kek, mau dia artis kek, hati-hati. Tanyakan sama diri Anda, kenapa dia nggak mau invest sendiri? Jual kek rumahnya, jual semua aset keluarganya, pinjem ke bank, atau gesek kredit card sendiri, gestun paling kagak 1,5% per bulan doang. Lagian kan pasti gede untungnya dan cepat. Ngapain bagi-bagi ke Anda? Hal lain yang juga Anda perlu waspadai, kalau ada yang ngaku-ngaku sultan yang ngomong. Nah, ini bisa bahaya. Saya mau berbagi ini karena kebetulan belakangan ini saya ketemu banyak orang yang ngaku-ngaku sultan dan berkeliaran di sosmed. Uniknya, sultan-sultan ini nggak ada darah kerajaan. Nggak ada di daftar 100 orang terkaya Forbes. Nggak punya bisnis di bursa saham, dan nggak punya gedung. Kadang saya mikir, pamer buang uang, bisa jadi tuh uang palsu. Pamer rusakin HP, bisa aja cuma HP-HPan. Pamer mobil mewah, zaman now gampang yang namanya kredit atau sewa. Pamer bagi-bagi pakai mobil mewah, bagi-bagi sembako. Bisa-bisanya pas ada yang syuting. Kalau bener sultan, bakar dong gedung atas nama dia sendiri. Baru tuh saya percaya. Tapi bener, kenyataannya saya pernah ketemu sultan yang bosen sama model gedungnya. Dia robohin, terus bangun lagi yang baru. Itu baru sultan. Tapi sayangnya nggak diekspos di sosmed. Karena memang dia nggak butuh untuk kelihatan kaya. Kategori sultan buat saya, itu orang yang udah nggak bisa ngitung asetnya berapa. Contoh, kalau ditanya ada berapa properti yang dia punya, nggak tahu. Berapa uang di bank akun dia, berapa banyak perusahaan, itu dia bisa ngeblank. Alasannya simple. Karena saking banyak uang dan asetnya, mereka sampai punya family office. Yang berarti apa? Ada yang ngaturin aset dan investasi mereka. Kadang mereka aja nggak tahu apa yang dibeli sama family office mereka. Sultan yang benar-benar sultan, seperti Mark Zuckerberg, Elon Musk, Warren Buffett, dan Bill Gates, itu biasanya nggak pamer mobil, nggak pamer kekayaan. Karena mereka nggak butuh kelihatan kaya. Mereka kaya beneran. Nah, jangan sampai Anda salah belajar. Maunya kaya, tapi belajar sama orang yang kelihatan kaya. Jadinya ya belajar kelihatan kaya doang, bukan kaya beneran. Sesat tuh kalau begitu. Sultan yang bener itu seringkali nyumbang $1 juta lah minimal ke yayasan fakir miskin, korban bencana, atau apapun itu. Contoh ya, yang dari Indonesia, Dato Tahir. Menyumbang $6 juta di tahun 2019 untuk Suriah dan Palestina. Tahun 2020 sumbang lagi 52 miliar untuk corona. Karena itu mereka disebut filantropis. Nah, ini baru boleh disebut sultan. Sekali lagi, hati-hati dengan orang yang kelihatan kaya atau pamer kekayaan. Orang kaya beneran males dikejar pajak. Jadi lebih low profile. Oke, saya nggak bilang semua investasi oleh public figure itu bohong ya. Tapi hanya menginformasikan untuk Anda waspada. Ada beberapa kejadian investasi bisnis. Dijanjikan menguntungkan. Masa panen cepat, bla bla bla. Oleh seorang public figure di Instagram. Banyak orang percaya karena dia seorang pembisnis yang eksis. Apa yang terjadi? Yang dijanjikan di sosmed beda dengan kontrak yang diberikan. Nah, ini juga satu hal yang Anda harus waspadai. Siapapun dia, perhatikan kontrak Anda. Karena kalau kita bicara uang nggak mengenal akan saudara. Apalagi kalau cuma kenal di sosmed. Buat saya bohong kalau investasi itu bisa dijanjikan pasti untung. Lah,
Kalau kita bicara bank aja bisa dilikuidasi dan bangkrut kok. Jadi investasi pasti ada risikonya. Yang penting adalah Anda tahu apa risikonya dan dapat manage risiko tersebut. Salah satu caranya, ya kontrak legal yang benar. Dan investasi hanya pada hal yang Anda paham. Kalau Anda ngerti saham, ya invest saham. Jangan malah jadi invest ke kripto atau hal yang lain yang Anda nggak ngerti. Kalau Anda nggak ngerti apa-apa, ya belajar. Gitu aja susah. Mau uang gampang, minta sama orang tua. Karena selain mereka, nggak ada yang mau ngasih Anda gampang. Apalagi ngasih uang. Gitu aja mindsetnya. Nah, buat Anda yang pernah kena tipu atau investasi bisnis bodong, bantu komen ya. Jadi kita semua tahu dan update siapa sih manusia dan investasi-investasi yang menyesatkan itu. Bantu share juga supaya nggak banyak yang kemakan dan jadi korban. Thank you. Saya Coach Yudi Chandra. Salam miliarder.